Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo guys. Halo teman-teman dan bunda-bunda semua yang ada di rumah. Hari ini weekend, saya membuat 5 menu masakan dalam satu hari. Ini adalah menu masak harian ya guys. Cara membuatnya mudah sekali, simple, dan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Silahkan disimak, tapi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di link video saya Dapur Zafa, kemudian di-share dan tekan loncengnya untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari saya ya guys. Silahkan teman-teman dan bunda-bunda semua yang ada di rumah boleh mencatat, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Boleh menyimak dan meniru. Nah, resep yang pertama yang akan saya buat adalah resep puding mozaik. Silahkan disimak guys. Nah, resep pertama yang akan saya buat adalah resep puding mozaik susu yang enak sekali dan sangat sederhana cara membuatnya ya guys. Saya akan membuat resep puding mozaik susu enak dan sederhana ala rumahan, ala Dapur Zafa ya guys. Sudah pasti rasanya enak banget dan nagih ya guys. Sekarang ini adalah masa pandemi, jadi lebih baik kita masak di rumah saja dan tidak membeli di luar ya guys. Apalagi kita sampai makan di luar. Itu sangat tidak aman untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Nah, ini sudah saya tulis bahan-bahan bagaimana cara membuat puding mozaik susu ala rumahan ala Dapur Zafa yang rasanya enak banget dan lagi di lidah. Silahkan disimak. Semoga apa yang dibuat oleh Dapur Zafa bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bunda-bunda semua ya guys. Nah, ini bahan-bahannya. Kita mulai videonya. Saya siapkan air sebanyak kurang lebih 750 ml. Kemudian saya masukkan agar-agar Nutrizel rasa lecinya. Nah, ini ditambahkan dengan gula kurang lebih 6 sendok makan saja ya guys. Kita aduk-aduk sampai mendidih. Sedikit informasi dari saya ya guys, bahwa agar-agar merupakan salah satu makanan yang banyak mengandung kalsium. Karena memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi, agar-agar itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan, kekuatan, serta kesehatan tulang dan gigi ya guys. Nah, menurut kedokteran, ada banyak manfaat agar-agar untuk kesehatan. Ini tentunya merupakan kabar baik bagi kita semuanya ya guys. Jika dikonsumsi secara teratur, cemilan kenyal dan segar ini dapat membantu melancarkan pencernaan, bahkan mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Wah, besar ya manfaatnya. Nah, agar-agarnya setelah mendidih, lalu kita masukkan ke dalam 4 wadah yang nantinya akan kita beri 4 macam pewarna. Untuk pewarnanya sesuai selera ya guys. Kita taruh di wadah dalam jumlah yang sama sampai dingin. Nanti kalau sudah dingin, kita potong-potong. Siap kita beri warna ya guys. Di sini saya mempunyai 4 warna, yaitu warna orange, warna merah, kemudian warna coklat mocha, dan warna hijau. Kalau teman-teman punya warna lain, silahkan. Atau kalau teman-teman hanya punya satu warna, nggak apa-apa, dibikin puding mozaiknya hanya satu warna saja. Setelah kita beri warna, kemudian kita aduk-aduk ya, sampai tercampur rata. Oh iya guys, saya ingin memberitahu bahwa agar-agar merupakan makanan yang diperoleh dari hasil pengolahan rumput laut atau ganggang laut merah. Sebagian orang gemar mengkonsumsi secara langsung, namun tidak sedikit pula yang suka mencampurnya dengan sirup atau susu. Biasa yang kita kenal dengan es campur ya guys. Saya suka banget es campur.
Bagaimana dengan Anda? Nah, setelah semuanya sudah dicampur dengan warna, lalu kita biarkan sampai agar-agarnya dingin dan bisa kita potong-potong. Lalu kita siapkan pula wadah lagi untuk membuat agar-agar susunya. Di sini sudah saya siapkan panci, kemudian saya gunakan agar-agar swallow yang plain, tidak ada warna dan tidak ada rasa. Kemudian saya campurkan dengan agar-agar Nutrijel rasa leci. Di sini saya tambahkan garam secukupnya, tapi di sini pakainya dikit saja ya, hanya sejumpit atau 1/4 sendok teh. Di sini saya gunakan setengah sendok teh saja. Kemudian jangan lupa kita beri gula pasir sesuai selera juga. Kemudian saya tambahkan susu full cream. Saya gunakan 1 liter atau 1000 ml susu full cream untuk campuran agar-agar susunya. Kemudian kita aduk-aduk, jangan sampai ada yang menggerindil. Kita aduk-aduk terus supaya agar-agarnya dan gulanya tercampur rata. Aduk-aduk sampai mendidih ya guys. Di sini kita gunakan api sedang saja. Di sini saya hanya menggunakan susu full cream saja atau susu cair dan tidak memerlukan santan. Ini pudingnya saya aduk-aduk terus ya, supaya tidak pecah karena ini sebentar lagi mau mendidih. Tuh, sudah keluar gelembung-gelembung udara, artinya puding susunya sudah mau mendidih. Oh iya guys, saya lanjutkan ya. Untuk manfaat puding ini, kandungan nutrisi yang terdapat pada agar-agar terbilang cukup tinggi. Agar-agar mengandung aneka nutrisi yang meliputi protein, karbohidrat kompleks, serat, vitamin seperti vitamin B, folat, vitamin E, dan vitamin K. Juga mengandung mineral termasuk kalsium, yodium, zat besi, kalium, magnesium, selenium, dan zinc. Jadi manfaatnya sangat besar sekali ya. Nah, ini agar-agarnya sudah mendidih, kemudian apinya kita matikan, kita diamkan. Nah, ini agar-agar yang sudah kita beri warna sudah bisa kita potong-potong. Kita potong-potong ya guys, untuk bisa kita buat campuran puding mozaiknya. Agar-agar yang saya potong pertama adalah agar-agar yang berwarna kuning. Cara memotongnya sesuai selera saja ya. Kalau saya, cara motongnya panjang dan saya potong dadu. Agar-agarnya kita potong-potong semuanya. Dari yang berwarna kuning, orange atau orange kemerahan, kemudian coklat mocha dan hijau. Ini agar-agarnya kita potong-potong semuanya ya. Agar-agarnya sudah beku dan bisa kita potong-potong. Oh iya guys, ada 10 manfaat untuk kesehatan kita jika kita mengkonsumsi agar-agar. Agar-agar itu kaya serat ya. Biasanya agar-agar ini dijadikan makanan penutup. Makanan penutup yang kaya serat dan sangat lezat. Agar-agar terbuat dari olahan rumput laut atau alga yang sering ditemukan dalam bentuk bubuk. Agar-agar diolah menjadi beragam makanan seperti jelly, saus, hingga permen. Nah, cara pengolahannya juga sangat mudah. Hanya dilarutkan di dalam air, kemudian dididihkan dan didinginkan hingga memadat. Konsumsi agar-agar ini bisa membantu memenuhi kebutuhan serat harian. Agar-agar juga kaya nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Agar-agar juga menjadi pengganti gelatin yang populer di kalangan vegan atau vegetarian. Agar-agar mengandung sepotong serat yang baik, ditambah beragam zat gizi mikro termasuk mangan, magnesium, folat, dan zat besi. Luar biasa ya manfaat dari agar-agar ini. Agar-agar juga mengandung kalium yang tinggi. Dalam 100 gram bubuk agar-agar terkandung 226 mg kalium. Kalium adalah elektrolit yang menetralkan efek natrium.
membantu menjaga tekanan darah yang konsisten. Pokoknya nggak rugi deh kalau kita sangat menyukai makanan ini. Selain kalium, agar-agar juga tinggi magnesium loh. Magnesium adalah salah satu dari 7 makromineral penting. 60% magnesium di tubuh kita itu ditemukan dalam tulang, sedangkan sisanya ada di otot, jaringan lunak, dan cairan, termasuk darah ya. Magnesium sangat penting bagi kesehatan untuk membangun energi, membentuk protein, perbaikan gen, pergerakan otot, dan sistem saraf. Agar-agar ini juga berfungsi untuk mengatasi sembelit. Ayo, siapa yang suka sembelit? Agar-agar kaya akan serat yang sangat penting untuk kelancaran pencernaan. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengatasi sembelit ya. Karena apa? Karena serat itu dapat membantu menyerap air, mempercepat pergerakan kotoran, dan membantu membersihkan pencernaan. Oh iya, ada lagi ya manfaatnya ya. Untuk membantu penurunan berat badan juga ya. Kalau untuk yang obesitas atau ingin mengurangi berat badan, silahkan teman-teman atau bunda-bunda semuanya mengkonsumsi agar-agar ini karena bisa membantu penurunan berat badan juga loh. Ada beberapa peneliti juga menemukan bahwa kandungan agar-agar yang tinggi dapat bermanfaat dalam menjaga berat badan. Ini karena serat bergerak perlahan melalui saluran pencernaan untuk meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi nafsu makan. Agar-agar ini mampu memperlambat pengosongan lambung yang dapat membantu merasa kenyang. Jadi, ketika kita mengkonsumsi agar-agar, tubuh kita, lambung kita sudah merasa kenyang. Nah, karena agar-agar ini mengandung serat, serat itu juga penting dalam kontrol gula darah. Serat memperlambat penyerapan gula dalam aliran darah yang dapat membantu menjaga gula darah stabil. Nah, teman-teman dan bunda-bunda semua yang ada di rumah sudah paham apa sih manfaat dari agar-agar ini dan kenapa banyak orang yang menyukai mengkonsumsi agar-agar. Karena manfaat agar-agar yang sangat luar biasa untuk kesehatan. Tidak hanya untuk mengatasi susah buang air besar saja ya, agar-agar juga mengandung zat yang menyerupai gel yang dapat menyebabkan penumpukan pada usus. Nah, ini agar-agarnya sudah kita potong-potong semua. Kemudian kita acak-acak yang nantinya akan kita susun di dalam wadah yang akan kita beri agar-agar susu. Sebagai catatan, bahwa agar-agar itu mengandung berbagai macam nutrisi seperti kalori, karbohidrat, protein, lemak, serat, zat besi, asam lemak, omega 3 dan omega 6, kemudian vitamin seperti vitamin A, vitamin B, dan vitamin C, serta ada juga vitamin E-nya di dalamnya. Macam-macam mineral seperti magnesium, mangan, yodium, sodium, kalsium, kalium, fosfor, dan tembaga. Jadi sangat luar biasa sekali. Kita mulai susun agar-agarnya di dalam wadah tempat agar. Kita selang-seling untuk warna-warnanya supaya terlihat cantik. Pertama saya menata dengan warna merah. Yang kemudian akan saya lanjutkan dengan warna-warna yang lainnya ya. Warna-warni ini sangat saya sukai karena memang pada dasarnya saya menyukai semua warna. Nah, ini warna merahnya. Saya rasa sudah cukup. Sekarang kita tambahkan untuk warna yang lainnya. Warna yang kedua yang saya tambahkan adalah warna hijau. Di sini saya gunakan warna hijau tua. Biar agar-agar puding mozaik ini terlihat cantik dengan warna-warna yang cerah. Di sini saya menatanya tidak ada aturan ya, jadi terserah saja. Jika teman-teman ingin mengubah warna juga tidak apa-apa. Nah, di sini menyusun agar-agarnya yang sudah dipotong-potong dadu. Kita masukkan puding susunya. Di sini cara memasukkan puding susunya tidak boleh langsung sekaligus, harus bertahap.
Untuk lapisan yang pertama selama 3 menit, kemudian kita diamkan. Nah, setelah 3 menit, baru kita masukkan puding susunya kembali. Tujuannya adalah kenapa kita masukkan secara bertahap, setiap 3 menit sekali, supaya agar-agar jelly yang tadi kita potong-potong kotak-kotak yang warna-warni itu tidak mengambang semua atau tidak terendam semuanya. Jadi di sini kita lakukan secara bertahap, yaitu kita susun agar-agar yang berwarna-warni, kemudian kita masukkan puding susunya. Kira-kira sudah terendam semuanya, kita diamkan 2-3 menit, kemudian kita susun kembali agar-agar yang kotak warna-warni tadi, dan kita masukkan lagi puding susunya. Itu kita lakukan selama bertahap ya, selama 2-3 menit sekali. Semuanya kita lakukan sampai habis ya. Agar-agar yang berwarna-warni kita susun kembali, kemudian kita masukkan puding susunya bertahap sampai terendam lagi. Kita diamkan selama 2-3 menit. Kemudian kita masukkan puding susunya lagi. Dan ini kita lakukan sampai habis ya. Oh iya guys, berikut ulasan tentang manfaat mengkonsumsi agar-agar. Yang pertama, selain melancarkan pencernaan, kemudian ini juga baik ya untuk kulit, untuk merawat kesehatan rambut, kemudian untuk mengurangi stres dan mengatasi radang sendi. Pokoknya luar biasa sekali deh manfaat dari agar-agar ini ya. Agar-agar Nutrizel ini memiliki tekstur yang lembut, kenyal, dan mengenyangkan. Semua senang menyantap puding. Selain enak, puding menimbulkan kesan dingin dan menyegarkan di tenggorokan. Puding, agar-agar, dan jelly ini adalah ketiga makanan sebagai hidangan penutup. Walaupun serupa, tapi agar-agar, jelly, dan puding ini adalah 3 bahan yang berbeda ya guys. Fungsinya memang mirip, yaitu membuat bahan makanan cair menjadi padat. Dan bagi yang jarang masuk dapur atau membuat dessert seperti puding, kemungkinan Anda akan mengira ketiga bahan ini digunakan secara bergantian, padahal tidak. Karena dibuat dari bahan dasar yang berbeda, agar-agar, jelly, dan gelatin ketika dimasak akan menghasilkan tekstur dan kepadatan yang berbeda pula. Yuk, kita kenalin lebih jauh dengan ketiga bahan makanan ini ya guys. Dari cara tahu masakan, enak apa aja yang bisa dibuat supaya agar-agar dari rumput laut ini menjadi santapan yang sangat luar biasa. Intinya ketiga makanan ini adalah kaya akan serat ya, sehingga sama-sama dapat melancarkan untuk membuang air besar. Ketiganya sangat cocok sekali disantap sehabis makan. Meskipun manfaatnya sama, ternyata jelly, agar-agar, dan puding itu berbeda loh. Bahan utama untuk membuat jelly adalah umbi lislis atau konyaku. Lalu, ada 3 zat produk tambahan yang digunakan untuk membuat jelly, yaitu pektin, gula, dan aroma perasa. Seperti yang ada di dalam Nutrijel ya guys. Nah, pektin ini sebagai serat dalam jelly yang terbuat dari buah-buahan seperti mangga, melon, stroberi, jeruk, dan lainnya.
Ini sudah selesai ya guys. Lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah lapisan yang terakhir. Agar-agarnya sudah siap untuk kita dinginkan. Puding susu mozaik siap kita santap ya. Semoga teman-teman dan bunda-bunda yang ada di rumah menyimak dan meniru. Jika bermanfaat silakan dipraktekkan di rumah. Jadi puding susu mozaik ini selain rasanya yang enak banget, bisa juga untuk mempertahankan, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Silahkan teman-teman dan bunda-bunda semua yang ada di rumah membuat macam-macam puding dalam berbagai kreasi. Karena puding ini bisa dibuat dalam beraneka ragam ya. Dan bahan-bahannya juga mudah didapat serta tidak mahal. Ini adalah resep puding ala rumahan, resep dapur Zafa yang rasanya enak sekali, mudah ditiru, mudah disimak, dan sangat bermanfaat ya. Ini juga bisa buat ide bisnis ya guys. Untuk bisnis rumahan, untuk bisa menambah penghasilan keluarga, apalagi di masa pandemi, kita harus bisa mencari peluang bisnis, yaitu salah satunya hobi yang kita punya bisa kita jadikan sebagai bisnis ya. Nah, ini puding mozaiknya sudah jadi. Silakan teman-teman mempraktikkan di rumah. Dan ini rasanya udah endul banget. Mantap, dari penampakannya udah cantik banget, rasa manisnya juga sudah pas, dan ini siap kita hidangkan. Ini pudingnya sudah saya potong, dan siap saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak sekali ya, pokoknya enak banget. Rugi ya kalau untuk puding ini tidak dicoba di rumah. Silakan mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video di link Dapur Zafa, terutama di channel saya Dapur Zafa. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan lanjutkan untuk menu yang kedua ya. Nah, setelah puding ini sudah jadi, ini adalah dessert, makanan penutup, tetapi saya buat di awal karena untuk menunggu waktu dimakannya pada saat dingin ya. Selamat mencoba semuanya. Pudingnya siap kita masukkan kulkas supaya rasanya enak, dingin, dan cocok untuk hidangan penutup. Kita lanjut masuk ke menu yang kedua. Untuk menu yang kedua, di sini saya sudah menyiapkan bahan untuk membuat kue bolu ya. Untuk menu yang pertama, kita sudah melakukan cara bagaimana membuat puding mozaik. Nah, sekarang kita akan memulai bagaimana caranya membuat kue bolu yang enak, lembut, dan menarik. Saya akan membahas apa sih kue bolu itu. Bolu atau kue bolu adalah kue berbahan dasar tepung, gula, dan telur. Kue bolu dan cake umumnya dimatangkan dengan cara dipanggang ya guys. Dimatangkan di dalam oven. Walaupun ada juga bolu yang dikukus, misalnya bolu kukus atau brownies kukus. Nah, ini saya buat dengan cara dipanggang ya guys. Kue bolu sangat cocok jika disajikan dengan teh hangat ya. Nah, mengapa tidak mencoba membuat kue bolu mentega yang lezat ini? Baiklah, kita mulai bagaimana cara membuat kue bolu yang enak, lembut, dan nikmat. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Teman-teman boleh mencatat. Bahan yang saya siapkan di sini adalah telur ayam sebanyak 5 butir, terigu segitiga biru,
sebanyak 400 gram, kemudian gula pasir 300 gram, susu mentega 300 gram, kemudian dan ini saya cairkan ya setengah sendok kemudian makan. Baking sodanya seperempat sendok makan. Menteganya sudah mulai saya cairkan. Untuk persiapannya ya guys, supaya nanti pada saat mencampurkan adonan kue bolu dengan mentega kita tidak ribet karena kita sudah menyiapkannya di awal. Nah, ini menteganya akan kita panaskan. Kita panaskan dengan api yang sedang saja. Nah, ini menteganya sebagian sudah mulai mencair. Tapi tidak usah semuanya mencair ya guys, karena dengan suhu yang panas, nanti mentega yang masih beku juga ikut mencair. Di sini saya gunakan api sedang tapi cenderung kecil ya. Oke guys, nah ini apinya sudah saya matikan. Menteganya yang tadi masih beku ikut mencair karena suhunya panas. Resep saya pada video kali ini yang adalah bolu panggang anti gagal yang bisa dicoba untuk pemula ya. Cara membuatnya gampang banget dan bahan-bahannya pun tidak rumit. Bisa kita dapatkan di toko kue. Kemudian saya siapkan 5 butir telur yang sudah saya pecahkan kulitnya. Saya taruh di dalam wadah yang kemudian saya tambahkan setengah sendok makan SP. Kemudian saya tambahkan juga baking soda. Semua ukuran-ukurannya sudah saya tulis di awal ya. Teman-teman dan bunda-bunda bisa melihatnya di awal cara membuat bolu panggang. Nah, ini saya tambahkan gula pasirnya. Kemudian nanti akan kita mixer. Kue yang satu ini memang memiliki banyak sekali penggemar ya. Jadi, sudah sangat wajar jika mudah sekali ditemui kue bolu di mana-mana. Bahan-bahan yang tadi kita campurkan jadi satu, kemudian kita mixer sampai adonannya mengembang, putih pucat, dan berjejak. Setelah itu lanjut kita masukkan terigu sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk-aduk perlahan dalam satu arah, pelan-pelan saja, supaya hasilnya bagus, lembut. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jika mengikuti video saya dari langkah awal sampai terakhir, tidak gagal ya. Ini adalah bolu anti gagal. Untuk pemula silahkan mencoba. Bolu panggang juga bisa dibilang sebagai salah satu kue yang mudah untuk dibuat ya, karena tidak memerlukan skill yang khusus. Nah, bagi yang ingin membuatnya, berikut ini rekomendasi resep bolu anti gagal dari dapur Zafa. Pokoknya cara membuatnya gampang banget ya guys. Cara membuat bolu ini tidak sulit kok. Bahan yang diperlukan pun juga bisa dicari di sekeliling kita ya. Oh iya guys, di awal tadi campuran telur dan lainnya yang tadi kita mixer di awal, itu kecepatannya tinggi ya. Kecepatan tinggi telur, gula pasir, SP sampai adonannya mengembang dan kaku. Itu kurang lebih 12 menit. Kemudian adonannya setelah kita masukkan terigu, kemudian lanjut kita masukkan susu bubuknya 300 gram. Pada saat kita memasukkan terigu sedikit demi sedikit, kemudian kecepatannya diturunkan. Maksudnya di sini adalah kecepatan mixer terendah ya. Masukkan terigunya sedikit demi sedikit. Kemudian lanjut dengan susu bubuknya. Setelah kita masukkan terigu dan susu bubuknya, kemudian kita aduk rata. Lalu kita masukkan mentega yang tadi sudah kita cairkan. Menteganya sudah dingin dan bisa kita masukkan sedikit demi sedikit, kemudian diadoni lagi, diputar-putar, tapi satu arah supaya tercampur dengan adonan yang pertama. Cara membuatnya mudah bukan? Margarinnya sudah kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Kemudian diaduk-aduk kembali dengan teknik aduk balik.
menggunakan spatula hingga tercampur rata. Lakukan perlahan-lahan, tidak usah cepat-cepat, pelan-pelan saja. Yang penting rata ya. Nah, ini adonannya sudah rata. Margarinnya sudah tercampur semuanya. Ketika sudah rata, lalu siap kita tuang ke dalam cetakan yang sudah kita beri margarin, kita olesi dengan margarin dan ditaburkan dengan terigu. Kemudian adonannya kita tuangkan ke dalam loyang yang sudah kita beri margarin dan kita taburi dengan terigu. Nah, kita geduk-gedukkan supaya angin yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Lalu kita open dengan suhu yang sudah kita tentukan. Di sini saya gunakan api sedang. Kita panggang selama 20 menit. Nah, sudah 20 menit. Kemudian bolunya kita lihat dan sudah matang. Bolu sudah bisa kita angkat ya. Warnanya cantik. Ini bolu susu. Aromanya enak sekali, aroma susu. Nah, kuenya sudah jadi. Penampakannya cantik, tidak hangus. Dan ini sangat lembut ya. Resep kue bolu ini sangat mudah banget. Sangat sederhana sekali. Cobain deh, bikin sekarang di rumah. Nah, ini benar-benar empuk, benar-benar lembut. Bolu anti gagal, teman-teman dan bunda semua. Dan bagi pemula bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Saya akan mengiris kue bolunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai memotong kue bolunya untuk saya cicipi. Dan ini benar-benar empuk banget. Tuh guys, empuk. Aroma susunya benar-benar keluar. Legit banget. Ini masih panas. Tuh guys, masih panas ya. Pokoknya rasanya enak banget. Yummy. Tuh, penampakannya enak. Benar-benar empuk, seperti kapas, lembut, dan enak banget. Dari manisnya pas, aroma susunya juga enak. Pokoknya bikin deh di rumah. Pasti ketagihan. Kayaknya untuk irisan satu saja tidak cukup nih. Mau iris lagi ya? Selamat mencoba. Semoga berhasil. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk resep selanjutnya, saya akan membuat sambal goreng kentang pakai udang. Sebelumnya, saya membuat video sambal goreng kentang ati ampla. Tapi untuk minggu ini, saya membuat sambal goreng kentang pakai udang. Bahan-bahan di sini yang saya siapkan adalah bahan utamanya adalah kentang yang sudah saya kupas, saya potong dadu dan sudah saya cuci bersih. Kemudian saya siapkan juga udang yang sudah saya buang kepalanya. Kemudian saya siapkan juga cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, cabai merah rawit, kemudian tomat, daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuas. Kemudian di sini saya siapkan juga gula pasir, garam dapur, dan bumbu penyedap. Nah, ini adalah penampakan dari bahan-bahan untuk membuat sambal goreng kentang pakai udang. Kentang yang sudah saya potong-potong dadu dan sudah saya cuci bersih, kemudian kita goreng sampai kering. Nah, ini adalah kentang yang sudah saya cuci potong-potong dadu dan saya goreng ya. Nanti sampai berubah warna dan kering kulitnya. Sambal goreng kentang udang ala Dapur Zafa ini sangat mudah dan enak dari komunitas memasak Keluarga Besar Dapur Zafa.
Kemudian kita masukkan udang yang sudah kita buang kulit kepalanya dan kita cuci bersih, lalu kita goreng juga. Sama dengan kentang tadi ya. Kita goreng. Saya gunakan di sini api sedang. Kita goreng sampai berubah ke warna agak kemerah-merahan. Sambal goreng udang ini enak juga kalau kita taburi dengan pete ya. Udang dan kentang goreng dadu adalah pasangan nikmat untuk dimasak sambal goreng udang. Kemudian lanjut kita siapkan wajan yang sudah kita beri minyak. Kemudian kita masukkan bumbu tadi yang sudah kita blender. Nah, ini adalah bumbu yang sudah kita blender. Kita masukkan ke dalam minyak yang panas. Kemudian kita aduk-aduk sampai kadar airnya berkurang dan harumnya pun tercium. Lalu kita masukkan daun jeruk, daun salam, serai yang sudah kita geprek dan lengkuas juga yang sudah kita geprek. Ini kita aduk-aduk lagi sampai airnya berkurang dan bumbunya matang ya. Lanjut, saya masukkan garam dapur, gula pasir, dan bumbu penyedap. Nah, ini sudah saya masukkan sedikit demi sedikit. Aromanya sudah mulai tercium wangi. Ini bisa menambah selera makan. Teman-teman dan bunda-bunda bisa mencobanya di rumah. Jika perlu dicatat, silahkan mencatat. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Pokoknya Dapur Java selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman dan bunda semua yang ada di rumah. Bumbunya sudah tercium wangi, airnya sudah berkurang, kentangnya sudah bisa kita masukkan, kemudian udangnya juga sudah bisa kita masukkan. Kita aduk-aduk rata supaya kentang, udang, dan bumbunya tercampur rata. Ini wangi sekali, menggugah selera. Yang doyan pedas, bisa ditambahkan cabenya. Kalau untuk garam, rasa asin bisa disesuaikan selera. Pokoknya ini sudah pas banget rasanya, enak. Bisa dimakan dengan nasi yang hangat ya. Kita masak hingga tanak sehingga tidak mudah basi. Nah, ini campuran udang dan kentangnya benar-benar mengundang selera makan. Silakan teman-teman dan bunda semuanya mencoba di rumah. Semoga tidak gagal. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya bisa bermanfaat. Nah, ini adalah penampakan dari sambal goreng kentang udang yang sudah saya pindahkan ke dalam wadah. Cantik, rasanya enak. Ini bisa menggugah selera makan, dipadukan dengan sayur bisa, atau tumis juga bisa. Pokoknya cocok banget dimakan dengan apa aja ya. Nah, ini dia menu saya pada hari libur. Saya akan lanjutkan dengan menu berikutnya, yaitu tumis pare pakai rebon. Saya siapkan resep tumis pare rebon. Nah, bahan-bahannya di sini adalah pare yang warnanya hijau fresh. Kemudian bumbu untuk tumisnya di sini bisa menggunakan cabai keriting, cabai merah keriting atau cabai rawit merah, semua terserah sesuai selera pedas ya. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas yang akan kita geprek, daun jeruk, daun salam, dan tomat. Ada juga garam dapur, gula, pasir, dan bumbu penyedap. Nah, ini adalah keseluruhan untuk membuat tumis pare.
Campuran yang saya gunakan adalah dengan menggunakan udang ebi atau udang rebon ya. Resep tumis pare udang rebon ala Dapur Zafa ini mudah sekali dan enak dari keluarga besar Dapur Zafa. Nah, ini sudah saya siapkan udang rebonnya. Sudah saya cuci bersih dan sudah saya tiriskan. Kemudian pare yang tadi kita siapkan, kita buang bijinya, kita iris-iris tipis, lalu kita beri garam, kita remas-remas untuk mengeluarkan getahnya. Kita remas-remas seperti ini. Setelah kita remas-remas kurang lebih dari 3 menit, nanti kita diamkan sebentar kurang lebih 5-7 menit saja. Setelah kita diamkan selama 7 menit, lalu akan kita bilas dengan air bersih. Nah, tujuannya untuk menghilangkan getah pahitnya ya. Ketika pare yang sudah kita iris dan kita remas-remas dengan garam, nanti rasa pare pahitnya itu akan berkurang ya guys. Artinya bisa meminimalisir rasa pahit. Dalam video ini saya membuat resep dan cara membuat tumis pare rebon yang rasanya enak, sederhana dan tidak pahit ya. Pare itu merupakan salah satu jenis sayur khas yang terkenal memiliki rasa pahit. Karena rasanya yang seperti itu banyak orang yang tidak menyukainya, tapi banyak juga orang yang menyukainya. Namun apabila diolah dengan baik dan benar, sayur yang satu ini tidak akan terlalu pahit ya. Justru yang ada malahan akan menambah selera makan dan rasanya pun sangat enak. Nah, ini adalah bumbu yang sudah saya iris-iris semuanya. Bumbu ini akan kita gunakan untuk menumis pare yang tadi sudah kita iris-iris dan kita beri garam. Ada juga bumbu-bumbu lain ya. Garam dapur, gula, pasir, dan bumbu penyedap. Nah, ini udang rebonnya yang akan kita campurkan dengan pare yang tadi sudah kita iris-iris tipis. Ini adalah penampakan siap olah tumis pare rebon yang rasanya enak dan tidak pahit ala Dapur Zafa. Lanjut kita siapkan wajan, lalu kita beri minyak. Minyak secukupnya ya, tujuannya untuk menumis saja. Nah, kemudian kita tunggu sampai minyak itu panas. Setelah minyak itu panas, lalu kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita iris-iris. Minyaknya sudah mulai panas dan bumbu yang tadi sudah kita iris-iris bisa kita masukkan. Kita masukkan bumbunya, kemudian kita tumis-tumis. Nah, ini adalah bumbu cabai merah, keriting, boleh ditambahkan rawit merah juga, bawang merah, bawang putih, lengkuas yang kita geprek, daun jeruk dan daun salam serta tomat yang kita iris-iris juga. Lalu kita aduk-aduk sampai bumbu ini layu kemudian tercium harum. Nah, ini sudah mendidih, sudah mulai layu. Wanginya sudah mulai keluar. Tapi ini masih terus kita aduk-aduk karena ada sebagian bumbu yang masih mentah. Biar rasanya enak, kita tumis kurang lebih 5 menit. Cara membuatnya simple, mudah, dan tidak makan waktu yang lama ya. Ini cocok banget untuk ibu-ibu yang sangat sibuk dengan karirnya. Jadi simple banget kalau bikin tumis seperti ini. Pare bisa kita olah menjadi beberapa masakan ya. Kalau ini adalah saya bikin menjadi sebuah tumisan. Dimana untuk mendapatkan tumisan yang lebih spesial, kita bisa menambahkan bahan pelengkap di dalamnya. Banyak bahan pelengkap yang bisa kita gunakan, salah satunya yaitu rebon. Makanya di sini saya pilih rebon. Tumis pare rebon ini bisa kita buat di rumah sebagai menu makan siang atau menu makan malam. Pokoknya cocok banget ya untuk makan pagi, buat sarapan juga enak loh. Apalagi ditambah
makannya dengan nasi yang hangat. Cara membuat tumis pare rebon ini cukup mudah. Bahan dan bumbunya yang diperlukan juga cukup sederhana ya. Jika kita ingin tahu resep dan cara membuatnya, disimak ya videonya. Nah, ini kan bumbunya sudah mulai layu tuh. Wanginya juga sudah keluar. Kita masukkan pare yang sudah kita cuci bersih dari remasan garam tadi ya. Ini getah pahitnya sudah mulai berkurang, sudah mulai hilang, jadi rasa parenya itu tidak terlalu pahit. Bahkan tumisan pare ini menjadi rasa yang enak banget, lezat dan nikmat untuk dimakan dengan nasi hangat. Banyak sekali orang yang menyukai tumis pare ini loh. Apalagi campurannya dengan menggunakan rebon. Kita aduk-aduk, yang bawah kita aduk ke atas supaya kualitas kematangannya sempurna. Membuat tumis pare rebon ini persiapannya tidak ada 1 jam ya. Kurang lebih 30-40 menit saja. Memasaknya hanya memerlukan waktu 15 menit. Kemudian total untuk prepare-nya adalah 30 menit dan penyajiannya 5 menit. Jadi totalnya 30-40 menit kita sudah mendapatkan hidangan tumis pare rebon yang rasanya enak banget. Dimakan pakai nasi hangat, rasanya bisa menambah selera makan. Kita aduk-aduk sampai parenya empuk, tidak keras. Nah, ini parenya sudah mau empuk. Ini enak banget. Warnanya tetap segar. Mengundang selera makan ya. Untuk teman-teman dan bunda-bunda silahkan mencoba di rumah. Semoga video saya bermanfaat untuk semuanya. Nah, lanjut kita masukkan garam. Kemudian gula pasirnya kita masukkan juga. Lalu yang terakhir adalah penyedap rasa. Kita masukkan semuanya, lalu kita aduk-aduk lagi, hanya sebentar saja ya. Tidak usah terlalu lama karena parenya pun sudah empuk dan tingkat kematangannya juga sudah matang. Jadi ketika kita masukkan bumbunya hanya memerlukan waktu sedikit saja, kurang lebih 5 menit. Hanya untuk mencampurkan bumbu-bumbunya. Tuh, tumisnya warnanya fresh, hijau. Tetap hijau ya, tidak hitam. Dan enak. Nah, ini bisa mengundang selera makan. Untuk yang punya ide bisnis jualan bisa dijual juga. Yang ingin buka warteg juga bisa. Cocok sekali untuk pemula yang ingin mencatat resep tumis rebon ini. Tumis pare dan rebon telah selesai saya buat. Dan teman-teman bisa langsung menikmati jika teman-teman mencobanya di rumah ya. Tumis pare rebon ini bisa kita nikmati dalam keadaan panas dengan nasi putih yang hangat pula. Apalagi jika ditambahkan dengan pelengkap lainnya. Artinya, kita menambahkan menu pelengkap lainnya agar lebih lengkap dan lebih nikmat lagi ya. Itulah resep dan cara membuat tumis pare dan rebon. Mudah bukan? Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu tekan subscribe, like, komen di link video saya Dapur Zafa, kemudian di-share dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya. Nah, tumis pare udang rebonnya sudah matang guys. Rasanya enak, aromanya wangi banget. Ini menambah selera makan. Liburan makan tumis pare dengan nasi hangat dilengkapi dengan menu pelengkap lainnya. Wow, pokoknya enak sekali ya. Silakan teman-teman yang mau komentar atau request bisa di link video Dapur Zafa saya. Yang ingin request atau memberikan pendapat-pendapat atau komentar-komentar bisa dalam komentar link video Dapur Zafa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menu pelengkap lain yaitu perkedel kentang.
Nah, ini adalah salah satu jenis makanan kesukaan keluarga saya. Resep perkedel kentang. Di sini saya sudah siapkan kentang yang sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong. Nantinya akan kita goreng sedikit demi sedikit hingga tergoreng semuanya. Lakukan sampai habis. Kemudian daun bawang seledri yang sudah kita iris-iris, bawang merah, bawang putih sesuai selera ya. Kemudian garam dapur, lada, dan bumbu penyedap. Nah, ini adalah kelengkapan untuk membuat resep perkedel kentang. Lanjut, kita akan haluskan lada, kemudian ditambah dengan 4 siung bawang putih. Di samping itu, kita goreng juga kentang yang sudah kita potong-potong. Kita lakukan sampai habis, kita goreng sedikit demi sedikit sampai kulit bagian luarnya kering ya guys. Nah, ini saya gunakan api sedang dan kentangnya juga saya goreng sedikit demi sedikit ya. Disesuaikan dengan minyak goreng yang ada di dalam wajan. Ini kentangnya sudah bisa kita angkat. Bagian kulitnya juga sudah agak kering, lalu kita lanjut untuk membuat bumbunya ya. Bumbunya adalah bawang putih dan bawang merah yang tadi sudah kita geprek lalu kita cincang halus. Kemudian kita masukkan ke dalam minyak panas. Nah, ini adalah cincang dari bawang merah, bawang putih yang tadi sudah kita cincang-cincang dan kita iris-iris. Kita aduk-aduk, kita tumis-tumis, jangan sampai hangus. Ini adalah gunanya untuk membuat bumbu yang dicampur dengan adonan kentang. Kentangnya tadi sudah kita lakukan ya, kita goreng sedikit demi sedikit sampai kentangnya pun habis. Terus kita tumis-tumis, jangan sampai bumbunya nanti hangus ya, jangan kita tinggal karena bumbunya ini cepat matang sekali walaupun kita menggunakan api yang kecil. Api yang saya gunakan tidak terlalu kecil ya, kecil tapi cenderung sedang. Nah, ini kita tumis-tumis, minyaknya dan bumbunya sudah mulai terpisah, artinya bumbunya sudah matang dan bisa kita angkat. Nanti setelah bumbunya matang, kita angkat, akan kita campurkan ke dalam adonan kentang yang sudah kita tumbuk halus. Ini adalah resep perkedel kentang yang enak banget, gurih, dan tidak mudah hancur ya. Disertai dengan tips agar perkedel tidak mudah hancur. Caranya adalah kentang yang tadi sudah kita goreng, lalu kita tumbuk dalam kondisi panas, kita campurkan dengan bumbu yang kita tumis ini. Nah, itu adalah tips supaya kentang tidak hancur pada saat kita goreng. Nah, ini saya menghaluskan kentangnya dalam kondisi panas ya guys. Nah, itu adalah tips untuk membuat kentang perkedel atau perkedel kentang supaya tidak hancur pada saat kita goreng, yaitu kentang yang masih panas kita tumbuk, kemudian kita campurkan bumbu yang tadi kita tumis, lalu kita kocokkan telur. Telurnya kita kasih bumbu juga ya. Bumbunya tadi yang sudah saya share, yaitu garam, lada, bawang putih, kemudian bumbu penyedap. Nah, ini adalah bumbunya, nanti akan kita campurkan dengan telur, lalu kita kocok. Setelah telur dan bumbu yang kita kocok ini sudah tercampur, kemudian kita masukkan ke dalam kentang yang tadi kita tumbuk halus. Nah, ini kita kocok-kocok ya, sampai bumbunya tercampur rata. Bumbunya yaitu bawang putih dengan lada yang sudah kita ulek halus. Kemudian bawang merah, bawang putih yang sudah kita tumis, nanti akan kita campur semuanya jadi satu dengan kentang yang sudah kita tumbuk tadi. Ini dalam kondisi panas, kita campur dengan telur yang sudah kita beri bumbu, lalu kita campur juga dengan irisan daun bawang, daun seledri. Nah, ini yang akan membuat perkedel kentang tidak akan hancur pada saat kita
goreng nanti. Ini adalah salah satu tips dapur Zafa yang bisa teman-teman dan bunda-bunda perhatikan ya. Semoga tips ini bisa bermanfaat. Karena kesalahan yang paling sering terjadi saat membuat perkedel adalah perkedelnya hancur ketika digoreng. Nah, adonannya bercerai-berai dan membuat bentuknya tidak karuan. Jadi, tidak seperti perkedel. Padahal, kita sudah mengikuti cara membuat perkedel sama persis dengan resep yang diberikan. Namun, banyak juga yang gagal ya. Penyebab utamanya adalah karena kandungan air yang terlalu banyak pada adonan. Nah, makanya kita harus mengikuti langkah-langkah cara membuatnya, jangan di-skip. Kalau di-skip pasti akan gagal ya guys. Nah, ini adalah adonan yang sudah kita campur dengan telur, daun seledri, bumbu-bumbu dalam kondisi hangat ya. Ini tidak ada kadar airnya dan mudah dibentuk. Nah, ini sudah kita bentuk bulat-bulat. Kita diamkan kurang lebih 5-10 menit saja. Jadi adonannya sudah padat. Setelah itu bisa langsung kita goreng dengan api sedang. Selain itu juga tips untuk memilih kentang, lebih baik kita pilih kentang yang kadar airnya tidak terlalu banyak ya. Supaya perkedel kentangnya bagus dan tidak mudah hancur juga. Itu adalah tips yang kedua ya, yaitu pemilihan jenis kentang. Nah, kita siap menggoreng kentangnya ya, sudah 10 menit. Dan kentangnya yang tadi sudah kita jadikan adonan perkedel, sudah kita bulat-bulat. Kita masukkan ke dalam kocokan telur, supaya pada saat menggoreng nanti, kentangnya tidak hancur, enak, dan nikmat sekali dimakan. Nah, ini perkedel kentang siap kita goreng. Lanjut kita siapkan wajan yang sudah kita beri minyak, kemudian kita goreng kentangnya. Kita goreng perkedel kentang yang rasanya enak banget, yummy, resep ala rumahan, resep dapur Zafa yang rasanya selalu enak, tidak pernah gagal. Dan cara menggorengnya juga jangan menggunakan api besar karena nanti perkedel kentangnya akan mudah hangus. Jadi di sini kita gunakan api sedang atau api kecil cenderung sedang. Nah, ini kita goreng sampai warnanya berubah kecoklatan. Cakep ya, bentuknya bagus, rasanya pun enak, wangi, aroma bumbunya, rempah-rempahnya tercium keluar. Ini adalah bahan atau menu pelengkap untuk dimakan dengan tumis pare tadi. Pokoknya enak banget. Ini cocok juga dimakan dengan menu-menu lain ya. Untuk cemilan juga enak ya, karena keluarga saya banyak sekali yang memakan perkedel kentang ini hanya untuk cemilan saja. Selamat mencoba di rumah. Semoga semua video saya dari awal sampai akhir bisa selalu memberikan manfaat kepada teman-teman dan bunda-bunda semua yang ada di rumah. Yang belum, tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan tekan loncengnya. Dimulai dari sekarang ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen selalu di link video Dapur Zafa. Kemudian selalu di-share video-videonya untuk bisa bermanfaat. Dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari Dapur Zafa. Nah, perkedel kentangnya sudah matang, sudah bisa kita pindahkan ke dalam wadah. Siap kita makan dengan nasi hangat. Kemudian kita makan dengan sambal goreng kentang udang dan tumis pare pakai rebon. Rasanya pokoknya mantap banget. Terima kasih yang sudah menonton video di Dapur Zafa. Salam hangat dari saya, Wiwi Dapur Zafa. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video yang terbaru dari Dapur Zafa ya. Dadah.